Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Minggu 27 Juli 2025. Renungan kita berjudul Relasi Orang Tua Murid dan Guru. Firman Tuhan kami ambil dari 1 Samuel 1 ayat 24 dan 25. Demikian firman Tuhan. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Belakangan ini marak berita yang memilukan tentang rusaknya hubungan orang tua murid dengan guru di sekolah. Ada banyak kejadian di mana orang tua murid tidak terima anaknya ditegur atau dihukum oleh guru. Ada juga berita orang tua murid yang menfitnah guru melakukan kekerasan kepada anaknya, sehingga guru harus diadili dan dipenjarakan. Berita-berita seperti ini mencoreng dunia pendidikan di Indonesia dan juga mencerminkan rusaknya relasi orang tua murid dengan guru di sekolah. Di dalam Alkitab, kita bisa belajar dari kisah Hana dengan Imam Eli yang bekerja sama mendidik Samuel untuk menjadi pelayan Tuhan. Dari kisah Hana dan Imam Eli, kita bisa mempelajari terdapat beberapa bentuk relasi penting yang seharusnya terjalin antara orang tua murid dan guru. Pertama, relasi kepercayaan. Samuel adalah anak pemberian Tuhan setelah Hana melalui pergumulan untuk mendapatkan anak. Pergumulan Hana tergolong berat dan panjang karena ia dipandang rendah oleh Penina bertahun-tahun lamanya. 1 Samuel 1 ayat yang ke-6. Namun, setelah mendapatkan dan karena janjinya kepada Tuhan, Hana mempercayakan anak kesayangannya untuk dididik oleh Imam Eli. Di sisi yang lain, Imam Eli pun menerima kepercayaan Hana untuk mendidik Samuel. Yang kedua, relasi kesamaan visi. Hana berjanji, jika Tuhan mengabulkan permintaannya, maka anaknya akan diserahkan kepada Tuhan. Ketika Samuel berada di bawah pengawasan Imam Eli, maka Imam Eli mengarahkan Samuel untuk merespons panggilan Tuhan secara pribadi. 1 Samuel 3 ayat 8-9. Kesamaan visi ini menjadikan Samuel orang yang dipakai luar biasa oleh Tuhan sebagai salah satu nabi, imam, dan hakim terbesar bagi bangsa Israel. Relasi ketiga, relasi kolaborasi. Setelah menyerahkan kepada Imam Eli, Hana mengunjungi Samuel setahun sekali ketika berangkat ke Silo bersama Elkana untuk mempersembahkan korban sembelihan. 1 Samuel 2 ayat 18 dan 19. Hana selalu membawakan jubah kecil setiap tahunnya yang dikenakan Samuel ketika melayani dan memimpin ibadah persembahan. Ini merupakan bentuk kolaborasi Hana dan Imam Eli, di mana Hana menyediakan kebutuhan Samuel untuk melayani, sedangkan Imam Eli memperlengkapi dan memberikan kesempatan kepada Samuel untuk melayani Tuhan. Sebagai orang tua murid dan guru, kita harus belajar
untuk membangun relasi seperti Hana dan Imam Eli. Relasi untuk saling percaya, relasi kesamaan visi, dan relasi kolaborasi akan mendukung pendidikan anak terwujud dengan baik. Seperti Hana dan Imam Eli, mereka menyerahkan Samuel untuk menjadi pelayan Tuhan dan dididik dengan cara Tuhan pula. Pendidikan anak di sekolah tidak hanya bertujuan untuk menjadikan mereka murid sekolah, tetapi juga murid Kristus yang dibentuk untuk semakin menjadi serupa dengan Kristus. Kata-kata bijak hari ini, jadikanlah anak-anak tidak hanya murid sekolah, tetapi juga murid Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu untuk renungan yang indah, dan mari kita mengakhirinya dengan berdoa bersama-sama. Tuhan, berikan kami hikmat dan kerendahan hati untuk mendidik anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan semakin majunya zaman ini, semakin penting orang tua bekerja sama dengan para pendidik untuk membimbing anak-anak kita ke arah yang baik dan benar. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.